Ya, salam saudara-saudara sekalian. Mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan. Ini dia. Kita baca satu bagian dari firman Tuhan dari Markus 11 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Apakah terlihat? Wah, jauh ya. Tidak apa-apa. Yang bisa baca, mari kita baca. Saya yang baca deh ya. Markus 11 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Befage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari." Sampai di 3 ya. "Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kemudian selanjutnya, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Kristus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Satu lagi, ada 2 teks lagi yang perlu dibaca dari Yohanes 6 ayat 15. "Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri." Lalu Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?'" Nah, saudara-saudara sekalian, ini bulan Desember kita masuk di dalam tema-tema mingguan yang agak berbeda. Tetapi kita akan melihat beberapa tema di sepanjang bulan Desember ini ya. Ini dia temanya. Hari ini bicara tentang expected savior ya. Penyelamat yang diharapkan. Nanti minggu depan unexpected savior. Ini artinya penyelamat yang tidak diharapkan gitu ya. Dan nanti puncaknya itu di seri kedua yang itu ada di minggu ketiga, nanti Pendeta Robi Chandra dan perayaan Natal kita. Jadi hari ini seperti pembukaan, menyiapkan kita untuk memahami tema yang utama gitu kira-kira ya. Nah, nanti minggu terakhir kita akan melihat mengapa Yesus datang gitu kira-kira ya. Nah, saudara-saudara, apa itu penyelamat yang diharapkan? Kita lihat dulu ini ya. Apa itu penyelamat yang diharapkan? Ini dia. Kita akan lihat yang pertanyaan pertama ini, apa itu penyelamat yang diharapkan gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya mau membawa kita memahami kalimat ini atau pertanyaan ini pertama kali. Kata expected ini ya adalah sebuah perubahan dari kata expectation ya, atau artinya ekspektasi kalau bahasa Indonesia ya. Ekspektasi itu artinya apa? Artinya harapan ya, harapan atau yang diharapkan atau standar harapan seseorang.
Itu yang disebut dengan ekspektasi, ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, kita sering kan mendengar orang bilang begini, oh, ekspektasinya tinggi gitu ya, berarti harapannya tinggi. Oh, ekspektasinya rendah, berarti harapannya rendah, itu maksudnya. Oh, ekspektasinya sedang, berarti standar harapannya sedang gitu. Nah, kita kan sering bilang begitu ya, kita sering mendengar juga orang ngomong begitu. Lalu kata Savior ini bicara tentang penyelamat, ya, artinya penyelamat. Tentu kita sudah tahu penyelamat atau juru selamat. Nah, sekarang kata expected ini bicara harapan, dikaitkan dengan Savior, artinya ini juru selamat yang diharapkan gitu ya. Penyelamat yang diharapkan itu artinya juru selamat yang diharapkan. Ini yang disebut dengan tema ini gitu ya. Lalu konteksnya begini, konteks tema ini atau konteks harapan akan penyelamat itu adalah bangsa Yahudi pada zaman itu gitu ya, pada zaman Alkitab itu memiliki satu harapan gitu ya. Orang Yahudi memiliki satu pengharapan akan seorang penyelamat. Mereka memiliki suatu harapan akan datangnya seorang juru selamat. Itu artinya, atau ekspektasi orang Yahudi saat itu sedang menantikan satu penyelamat, satu juru selamat. Jadi ini konteksnya itu gitu ya. Jadi di sini kita harus pisahkan. Nah, saya mau pelan-pelan ya, karena apa yang saya khotbahkan hari ini nanti kebalikannya itu khotbah minggu depan dan minggu ketiga, gitu ya. Jadi kalau saya bicara tentang ekspektasi orang Yahudi tentang seorang penyelamat, maka yang akan saya bahas adalah ya ekspektasinya orang Yahudi saja. Mungkin nanti saudara akan protes saya kok kayaknya bukan kayak orang Kristen. Betul, ini kita harus paham dulu apa sih ekspektasi orang Yahudi terhadap juru selamat waktu itu. Nah, itu yang mau saya bongkar gitu ya. Nah, kalau kita pisahkan, kalau kita tidak pisahkan, nanti kita kacau gitu ya. Kita memahami tema ini jangan dulu dengan pikiran orang Kristen, jangan dulu. Kita harus lihat apa sih ya harapan orang Yahudi terhadap penyelamat pada waktu itu, waktu konteks ya perjanjian baru yang waktu Yesus lahir itu, gitu ya. Jadi itu pengertian yang pertama. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah apa yang menyebabkan sehingga bangsa Yahudi memiliki ekspektasi akan seorang penyelamat. Apa yang menyebabkan sehingga orang Yahudi memiliki harapan akan seorang juru selamat? Apa sih yang menyebabkan? Nah, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, saudara, saya mulai sedikit ke belakang gitu ya. Sejarah bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu berkali-kali dijajah, berkali-kali dihancurkan, dan berkali-kali juga mereka dibawa sebagai budak ke negeri orang lain, ke kerajaan yang lain. Nah, semua itu disebabkan karena kejahatan orang Yahudi. Mereka berkali-kali dijajah, berkali-kali dihancurkan oleh bangsa lain, itu karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Waktu itu perjanjian Tuhan dengan mereka sebenarnya simple. Tuhan kasih perjanjian kayak begini, kalau kamu taat, kamu akan diberkati. Tapi kalau kamu tidak taat, kamu akan dibuang, kamu akan dikutuk, kamu akan dihukum. Nah, kalau kita lihat minimal gitu ya, dalam sepanjang perjanjian lama sampai pada zaman Yesus, minimal orang Yahudi atau bangsa Israel 4 kali itu dijajah, ya, lalu dibuang, lalu ditindas, kira-kira begitu. Yang pertama itu kerajaan utara yang 10 suku pertama kali dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Ini kejadian pertama. Lalu mereka kalah, dihancurkan oleh Asyur. Kerajaan yang 10 suku yang di utara itu diangkut ke Asyur, gitu ya, oleh Asyur. Lalu mereka dijadikan budak. Dan sejak itu kita nggak tahu lagi di mana 10 suku itu. Itu cerita Alkitab. Lalu
kerajaan Asyur akhirnya dikalahkan oleh kerajaan yang muncul kemudian, namanya kerajaan Babilonia. Waktu kerajaan Babilonia mengalahkan kerajaan Asyur, nah giliran kerajaan Yehuda yang ada di selatan itu dihancurkan oleh kerajaan Babel. Diangkut lagi, saudara, diangkut lagi. Jadi sudah yang 10 suku di utara dihancurkan oleh Asyur, sekarang yang 2 suku di bawah dihancurkan dan ditawan oleh kerajaan Babel, gitu ya. Nah, kerajaan Babel kemudian akhirnya merosot dan dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Ini kerajaan Yunani. Akhirnya, puji Tuhan, waktu kerajaan Yunani, mereka akhirnya pindah tangan. Yang tadinya tawanannya Babel dan Asyur, kira-kira begitu, tapi disuruh pulang waktu kerajaan Persia. Nah, waktu mereka pulang, saudara-saudara, apakah mereka sudah bebas sebebas-bebasnya? Enggak. Akhirnya kerajaan Media Persia pun merosot dan akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Romawi. Nah, sekarang ini dalam konteks bacaan kita, bangsa Israel yang sudah kembali ke tanah mereka itu sekarang dalam jajahan kerajaan Romawi. Nah, kerajaan Romawi ini menindas mereka dengan tangan besi dan mereka begitu tertindas luar biasa. Jadi, sebagai bangsa yang terjajah, saudara-saudara, bangsa Israel pasti sudah capek. Mereka pasti sudah lelah. Pasti mereka sudah sangat stres dan tertekan hidupnya. Karena terus-menerus di bawah penindasan. Mulai dari Asyur, kemudian kerajaan Babel, kemudian kerajaan Media Persia, dan sekarang mereka di bawah kerajaan Romawi. Nah, di dalam penjajahan ini, kalau kita mau hitung dari yang pertama sampai yang keempat, saudara, mereka melintasi 1.800 lebih tahun. Mereka di dalam kehilangan tanah air mereka. Bayangkan begitu lamanya mereka. Begitu ya. Kalau dibandingkan kita dijajah oleh Belanda, lalu Jepang, balik Belanda lagi, kita cuma 400 sekian tahun. Ya, kita nggak sebanding dengan mereka. Mereka begitu lama, ya, bahkan di 4 kerajaan itu. Nah, saudara, psikologinya begini. Waktu mereka dijajah, saudara, pasti sudah sangat menderita. Negara sebagai negara yang terjajah itu nggak mudah. Pertama pasti kena pajak yang begitu tinggi. Yang mereka kena pajak yang begitu tinggi membuat bangsa Israel menderita kemiskinan yang teramat sangat. Mereka menderita kemiskinan yang teramat sangat miskin. Yang kedua, mereka mengalami penindasan dan kekerasan demi kekerasan, penindasan demi penindasan sebagai bangsa terjajah. Tidak adanya kebebasan. Mereka dikekang dengan hukum yang begitu keras. Bahkan diberlakukan hukum yang berat sebelah terhadap bangsa Israel. Karena mereka bangsa yang terjajah. Kalau orang Romawi yang bunuh mereka, tidak ada hukum yang dikenakan. Tapi kalau mereka membunuh orang Romawi, wah pasti mati punya, saudara. Nah, sebagai bangsa yang terjajah, saudara-saudara, bayangkan penderitaan yang luar biasa dan begitu panjang ini, dan melihat penderitaan mereka yang begitu berat ini, maka saya mau kembali ke sini. Wajar sekali kalau bangsa Israel akhirnya memiliki satu ekspektasi mengharapkan seorang penyelamat. Sudah dapat poinnya? Wajar berharap satu penyelamat datang. Berharap satu juru selamat datang. Karena sudah ribuan tahun mereka dijajah oleh kerajaan demi kerajaan yang berkuasa di dunia waktu itu. Mereka udah capek, udah lelah. Mereka ingin hidup bebas, mereka ingin mengatur diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak pernah lepas dari yang namanya penindasan ini. Karena itu di tengah-tengah penindasan berat ini, mereka punya satu harapan, satu ekspektasi akan seorang penyelamat. Saya rasa bangsa Indonesia ketika dijajah juga dulu begitu. Kapan ya? Kapan kita punya seorang yang bisa nyelamatin kita? Siapa sih yang bisa membebaskan kita? Wah,
pertanyaan-pertanyaan itu siang malam ditanyakan. Nah, yang menarik saudara-saudara, ternyata ekspektasi mereka terhadap seorang penyelamat, harapan mereka akan seorang penyelamat, itu bukan ekspektasi kosong. Itu bukan suatu harapan kosong. Ternyata ada dasar yang kuat, sehingga mereka memiliki suatu harapan akan seorang penyelamat. Harapan yang mereka punya itu ternyata memiliki suatu dasar, dan dasarnya adalah Tuhan pernah berjanji kepada mereka bahwa akan datang seorang penyelamat, dan penyelamat itu disebut Mesias. Bangsa-bangsa Yahudi waktu itu, orang-orang Yahudi waktu itu sudah lama menantikan sang Mesias ini. Mereka sudah lama, tapi nggak kunjung datang sampai habis kerajaan-kerajaan yang besar. Sampai 4 kali mereka ditawan, mereka dihancurkan. Dia juga nggak datang-datang. Tapi sebagai orang yang mengharapkan penyelamat, mereka tetap setia bahwa suatu saat pasti akan datang penyelamat itu. Bahkan mereka sudah tahu ciri-cirinya. Mereka sudah menyelidiki kitab-kitab mereka, begitu jelas sekali tentang Mesias yang akan datang itu. Pertama, ciri-cirinya ia adalah keturunan perempuan. Berdasarkan Kejadian 3 ayat 15, ketika Tuhan bilang, ya, keturunanmu akan meremukkan tumitnya, tapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Sejak itu orang-orang Yahudi sudah percaya bahwa nanti ada satu keturunan perempuan akan mengalahkan ular ini, akan mengalahkan iblis. Nah, kapan? Mereka belum tahu. Lalu mereka juga menyelidiki lagi, mereka temukan ada lagi ciri yang kedua, bahwa penyelamat itu adalah seorang keturunan dari Abraham. Bahkan jelas sekali di dalam Kejadian 12 ayat 3, pasal 22 ayat 18 yang mengatakan, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini bicara bukan Abraham, ini bicara keturunan Abraham. Nah, keturunan Abraham yang mana yang bisa membuat seluruh bangsa bisa mendapat berkat? Ia adalah penyelamat yang dinantikan itu. Kemudian mereka melihat lagi ciri dia yang ketiga, penyelamat itu. Dia adalah keturunan Raja Daud. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16, mereka menemukan keterangan di sana bahwa kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya oleh raja, keturunan Raja Daud ini. Siapa dia? Mereka nggak tahu, tapi mereka sedang menantikan dia. Mereka sedang memiliki ekspektasi akan orang itu. Mereka ketemu lagi satu nubuatan di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Wow, penyelamat itu akan datang di kota Betlehem. Nabi Mika berkata, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai kepada perempuan yang akan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Jadi ekspektasi orang Yahudi di tengah-tengah penderitaan dan jajahan dan penindasan itu, dasarnya sangat kuat. Dan yang dinanti-nantikan itu juga nggak kunjung datang, tapi makin jelas tanda-tandanya. Kemudian mereka membaca lagi kembali ke kitab Yesaya. Wah, penyelamat itu akan menderita luar biasa, tapi akhirnya dia akan menang atas penderitaan. Yesaya 53. Kemudian yang menarik, mereka melihat lagi di Yesaya pasal 9 bahwa raja yang datang itu adalah raja yang membawa damai. Nah, saudara-saudara, inilah dasar ekspektasi orang Yahudi akan datangnya seorang penyelamat. Inilah dasar mereka berharap akan datangnya seorang juru selamat. Tetapi saudara-saudara, sampai di sini mereka paham itu Mesias sudah hampir benar.
tapi belum benar-benar benar. Ya, mereka percaya di tengah-tengah penindasan mereka nanti akan datang seorang yang bernama Mesias. Mesias inilah yang akan menyelamatkan mereka dan akan membebaskan mereka. Saudara, sampai di sini sekali lagi saya mau saudara pelan-pelan memikirkan dan lepaskan dulu pikiran Kristenmu. Sampai di sini orang Yahudi hampir benar. Ekspektasi mereka akan siapa Mesias sudah hampir benar. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, penyelamat yang seperti apakah yang bangsa Yahudi harapkan itu? Nah, di sini kita akan lebih jelas, saudara. Penyelamat yang seperti apakah yang bangsa Yahudi harapkan itu? Saudara, kata Mesias itu dalam bahasa Ibrani Mesayah. Mesayah artinya yang diurapi. Itu artinya. Nah, kalau kita mempelajari tradisi dalam Perjanjian Lama, maka kita akan menemukan orang yang biasa diurapi itu pasti raja. Pada umumnya itu pasti raja. Memang ada juga imam diurapi, tapi itu nggak sering. Yang selalu sering diurapi adalah raja. Maka ketika mereka mengerti Mesias atau Mesaya ini, bahwa dia adalah seorang yang diurapi, maka langsung mereka berpikir, berarti penyelamat yang datang ini, dia pasti raja. Mereka langsung bisa menebak bahwa penyelamat yang datang ini, dia pasti raja. Mereka anggap dia adalah pemimpin politik. Bahkan mereka pikir dia juga pemimpin atau militer, saudara-saudara. Karena yang diurapi, pengertian mereka melesetnya di situ. Mereka pikir yang diurapi, oke, yang diurapi kan raja. Pada umumnya raja yang diurapi. Maka kalau kata Mesaya adalah penyelamat yang kita nanti-nantikan, dia yang diurapi artinya, berarti yang datang ini pasti seorang raja, pemimpin politik. Nah, itulah sebabnya Yohanes pasal 6 ayat 15 yang kita baca di awal tadi. Ketika Yesus baru selesai kasih makan 5.000 orang. Ya, 5.000 orang. Tiba-tiba mereka datangi Yesus, mendatangi Kristus gitu ya. Untuk paksa Yesus jadi raja mereka. Lengkap sekarang korelasinya. Lalu ayat itu mencatat begini. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, maka Yesus menyingkir ke gunung. Saudara bisa lihat itu? Jadi konsep orang Yahudi itu, mereka sedang menantikan seorang penyelamat, mereka sedang berharap akan seorang penyelamat di tengah-tengah penindasan yang mereka alami. Dan itu bukan ekspektasi kosong, ternyata ada dasarnya. Bahwa Tuhan memang sudah pernah janji dalam kitab para nabi berkali-kali. Lalu mereka sudah hampir ketemu nih. Oke, kalau begitu siapa dia? Nah, begitu Yesus muncul, nah, mereka pikir ini Mesias. Waktu kata-kata mereka, dia adalah Mesias, mungkin dia adalah Mesias, mereka sudah hampir bisa menebak, tetapi konsepnya keliru. Menarik ya? Jadi waktu Yesus baru selesai kasih makan 5.000 orang, langsung mereka punya pikiran, ini penyelamat yang kita tunggu. Tetapi konsepnya keliru, saudara-saudara. Karena itu mereka mau ambil dia, paksakan dia untuk jadi raja mereka. Tapi Tuhan kabur. Saudara, kita lihat sesuatu yang menarik gitu ya. Mereka sudah hampir menebak siapa Mesias itu. Tetapi konsep Mesias mereka ternyata masih keliru. Mereka pikir Mesias itu adalah seorang tokoh politik. Karena kata diurapi tadi, pasti dia adalah raja, tokoh politik. Mereka pikir seorang Mesias itu adalah tokoh militer. Ya, itu sebabnya mereka mau paksa Yesus jadi raja. Karena mereka melihat dia punya kuasa. Nah, lalu selanjutnya saudara, konsep ekspektasi orang Yahudi ini tentang Mesias itu gitu ya. Pertama, mereka pikir Mesias yang akan datang itu, penyelamat yang akan datang itu, pasti akan membebaskan mereka dari penindasan kerajaan Romawi. Dari
penjajahan kerajaan Romawi. Yang kedua, mereka percaya bahwa penyelamat yang disebut Mesias itu akan melepaskan mereka, memerdekakan mereka dari penjajahan kerajaan Romawi. Wow, saudara, tebakan mereka sampai di sini keliru total. Ya, tebakan mereka hampir benar bilang Yesus Mesias, tetapi tentang agenda yang Yesus akan lakukan, mereka keliru total. Jadi ekspektasi mereka tentang Mesias adalah Mesias mesti membebaskan mereka dari penindasan, Mesias mesti melepaskan mereka dari penjajahan. Itulah ekspektasi mereka, harapan mereka. Tapi Yesus melarikan diri. Aneh kan? Sesuatu yang gak nyambung. Nah, minggu depan kita akan dengar sesuatu yang gak nyambung itu. Dan nanti puncaknya di Natal kita. Karena itu kita nyambung ke poin yang ketiga, yang keempat, saudara. Poin yang keempat adalah, apakah penyelamat yang bangsa Yahudi harapkan itu sama seperti Kristus Juru Selamat? Tentu dari poin yang ketiga tadi kita tentu bisa jawab, tidak. Ya, tidak sama. Ya, nama boleh sama, tetapi konsep dan sosok serta agendanya pasti berbeda. Coba kita lihat perbedaannya sekali lagi. Bagi orang Yahudi, Mesias yang diharapkan itu, penyelamat yang mereka harapkan itu adalah seorang sosok penguasa, pemimpin yang berasal dari garis keturunan Daud. Kalau keturunan Daudnya sih udah benar gitu ya. Tapi apakah dia penguasa? Beda dengan konsep iman Kristen gitu ya. Yang kedua, yang dilakukannya adalah Mesias yang mereka harapkan itu adalah punya agenda. Dia akan memimpin bangsa Israel, menegakkan kerajaan Israel di bumi ini. Sama enggak dengan Kristus? Tidak sama. Yang kedua, yang ketiga, itu pasti akan membebaskan dan melepaskan bangsa Israel dari penindasan, dari penjajahan. Apakah itu Mesias yang sesungguhnya? Enggak, saudara. Dan yang terakhir, ya, ekspektasi mereka terhadap penyelamat itu yang namanya Mesias, ia akan mengalahkan musuh-musuh Israel dengan kekuatan yang ajaib, bahkan dengan kekuatan militer. Mereka percaya itu. Nah, apa yang seperti itu yang kita pahami? Enggak. Nah, sekarang kita bandingkan gitu ya. Saya lanjutin sedikit dulu ya. Gara-gara ekspektasi mereka seperti itu gambarannya dengan Mesias yang mereka harapkan, makanya ketika Yesus pertama kali masuk kota Yerusalem, wah, mereka sambut Yesus. Mereka menyambut dia, Hosana, Hosana. Bersukacitalah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Jayalah kerajaan Bapak kita Daud. Jadi mereka nyambut Yesus, Hosana, Hosana. Itu mereka sedang sambut Yesus dengan konsep yang keliru, dengan ekspektasi yang keliru. Nangkep ya? Menarik. Mereka bilang, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kalau kita yang disambut, kita senang-senang aja gitu. Padahal konsep orang dengan kita lagi salah. Yesus tahu nggak? Tahu. Makanya ada orang yang ambil daun palem katanya itu ya, dijadikan, dilambai-lambai, dijadikan, ditaruh, baju mereka dilepas, taruh di jalan supaya nanti raja ini ya, calon raja ini bisa injak bekas itu gitu ya. Lalu mereka sambut dengan teriakan-teriakan, ini persis kayak orang hidup ya, kayak calon pilpres gitu ya. Wah, ini raja kita satu-satunya, nggak ada tandingannya. Murid-muridnya nggak ngerti, hanya Yesus yang tahu. Mereka yang menyambut dia itu bukan menyambut dia sebagai Mesias yang sebenarnya, tapi mereka menyambut dengan ekspektasi yang keliru. Mereka pikir dia penyelamat sebagai tokoh politik yang akan menyelamatkan mereka dari jajahan kerajaan Romawi. Keliru, saudara. Nah, tapi bagaimana orang Kristen memandang Mesias? Nah, ini perbedaannya. Mesias itu bukan tokoh politik bagi kita. Mesias itu bukan tokoh militer. Tetapi Mesias adalah Yesus Kristus
yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, Mesias itu agendanya bukan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Romawi kok. Tapi agenda Mesias yang sebenarnya adalah membebaskan seluruh orang percaya yang bertobat, yang terima Dia sebagai juru selamat dari belenggu dosa. Beda kan? Itu ekspektasi yang benar. Dia datang bukan untuk menegakkan kerajaan Israel, tapi Dia datang untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan siapapun yang masuk dalam kerajaan Allah itu akan diselamatkan. Beda sekali. Jadi saudara bisa bayangkan ekspektasi orang Yahudi dengan ekspektasi yang akhirnya kita tahu ini yang benar berdasarkan firman Tuhan, gitu ya. Nah, apa aplikasinya buat kita, saudara? Apa aplikasinya buat kita? Sebentar lagi kita merayakan Natal, toh? Atau sudah ada yang merayakan Natal nih? Tanggal 1 tadi ada? Belum ya? Jangan-jangan nanti bulan ini kita bisa merayakan Natal berpuluh-puluh kali, bisa jadi. Saya biasanya kalau mau ikut undangan orang, mau tiap minggu juga mau Natal, ya, atau tengah minggu juga ada Natal, bahkan sampai Januari nanti masih ada Natal, saudara. Tapi begini, apakah setiap kali saudara ikut Natal, ekspektasimu benar atau tidak terhadap Yesus yang lahir itu? Saya coba renungkan, benar juga ya. Ada satu yang sering kita nggak sadar. Ada beberapa orang Kristen atau sebagian orang Kristen, dia ikut Natal, ekspektasinya kayak gini, persis kayak orang Yahudi tadi yang keliru ekspektasinya. Mereka ikut Natal, mereka berharap Yesus yang lahir ini akan membuat dia jadi kaya. Yesus yang lahir ini akan menyembuhkan sakit kanker yang sedang dia derita. Yesus yang lahir ini akan membuat dia sukses menjadi orang yang kaya, gitu ya. Yesus yang lahir ini akan membebaskan dia dari hutang. Saudara, itu ekspektasi yang keliru ketika kita Natalan, saudara. Jangan pernah berpikir, saya mau ikut Natal, Pak. Ya, biarlah dalam masa raya Natal kita menyambut Yesus yang lahir ini. Saya ingin Tuhan membebaskan dari persoalan. Tuhan Yesus yang lahir ini membebaskan saya dari masalah, membebaskan saya dari hutang yang begitu tinggi, membebaskan saya dari ancaman-ancaman, gitu ya. Itu ekspektasi yang keliru. Itu persis kayak orang Yahudi. Mereka mengharapkan seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan Romawi. Mereka berharap seorang juru selamat yang datang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dan penindasan. Tapi Yesus yang lahir bukan untuk itu. Ternyata Yesus yang lahir untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Saudara bisa lihat berbeda sekali kan? Harusnya kita Natal, saudara, ekspektasi kita adalah, Tuhan, setiap saya merayakan hari kelahiranmu, buatlah aku sadar akan dosa-dosaku. Jadilah juru selamat yang membebaskan aku dari belenggu dosa ini. Itu yang benar. Itu yang berbanding lurus dengan tujuan utamanya. Jadi saya pernah dengar gitu ya, yuk ikut Natal yuk. Ya nanti barangkali Tuhan bisa membebaskan kita dari masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini. Terayakan kelahirannya. Dia yang telah lahir, Dia akan membebaskan kita dari semua persoalan kita. Bahkan khotbah-khotbah juga begitu. Sehingga orang datang Natalan, dia ingin bebas dari persoalan. Tuhan datang bukan untuk itu, walaupun Tuhan bisa, tapi itu bukan tujuan agenda utama Tuhan. Mari kita murnikan ekspektasi kita ketika kita datang merayakan Natal di sepanjang bulan Desember ini. Kita datang, makin kita sering merayakan Natal, makin kita disucikan Tuhan. Makin kita disadarkan akan dosa dan kesalahan kita. Sehingga Dia Sang Juru Selamat melepaskan segala belenggu dosa kita, dan kita menjadi orang yang dimerdekakan. Itulah ekspektasi yang benar akan seorang juru selamat. Saya banyak menghadiri Natal gitu ya. Akhirnya yang ada malah ketambahan persoalan yang macam-macam. Kalau di kantong-kantong Kristen katanya orang Natal di sana justru makin banyak yang mabuk, makin banyak orang main judi, makin banyak orang buat kejahatan. Ya, ngeri kalau saya
Natal ke kampung-kampung yang katanya sih kantong-kantong Kristen, banyak orang Kristen, tapi sikap dan cara menyambutnya sudah berbeda. Ya. Saya harap kita tetap memurnikan ekspektasi kita terhadap Tuhan, harapan kita terhadap Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami boleh menyadari satu kesalahan bangsa Yahudi yang pernah menyambut Engkau dengan ekspektasi yang keliru. Kami boleh melihat itu suatu kesalahan dalam sejarah. Makanya Tuhan menyingkir, Tuhan Yesus tidak pernah datang untuk membebaskan kami dari segala hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi Engkau datang justru membebaskan kami dari belenggu dosa kami. Karena itu Tuhan, biarlah di masa raya Natal ini kami boleh datang dengan ekspektasi yang benar akan juru selamat itu. Kami datang menikmati keindahan-keindahan Kristus yang lahir, dan makin kami sering mengikuti dan merenungkannya, kami makin disucikan, kami makin dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Sang Juru Selamat itu sudah lahir ke dunia ini, yang menjadi jaminan bagi kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan, tolong kami, siapkan hati kami, sehingga kami boleh menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.